melihat gerbang itu terbuka, yang keluar masuk bule sama masuk Cina lagi ya. bisa masuk. Padahal kan udah digembok kan. Iya. Candime itu. Iya. Luar biasa. Di situ. Lalu kami kan masih ada foto dan nama ya, nama guide-nya. Nama yang waktu Mengantar. mengantar masuk ke gerbang itu. Iya. Misalkan Bapak A sama Bapak B. Nah, siapa kata kuncennya tuh? Siapa yang mengantar adik-adik tadi masuk? Lah ini Pak, ini fotonya. Ini namanya. Tuh, kaget kuncennya Pak. Nih, saya kasih tahu ya Dek ya. Nih buku semua kuncen Lawang Sewu. Dibuka, ternyata nama Bapak A sama Bapak B sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Sebegitu ya kejadian. Bisa nyampe gitu. Contohnya di parkiran, kita parkir di mobil. Turun dari mobil, itu anak marah-marah Mas. Woi, itu dagangan orang, jangan diinjak-injak. Padahal itu parkiran, nggak ada apa-apa. Nanti itu orang yang punya marah. Yang ngomong siapa itu? Ya anggota kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JJS Podcast dimanapun Anda berada. Semoga malam ini masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Sebelumnya minal aizin wal faizin buat sobat JJS semua, karena hari ini masih dalam hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya kedatangan tamu dari Jawa Barat. Beliau akan menjadi narasumber kita. Di belakang layar tadi sempat ngobrol-ngobrol dan ceritanya sungguh sangat mistis sekali sobat. Tidak usah lama-lama, kita tanya saja dan berkenalan dengan beliau. Selamat malam, Kang Selamat Ajis. malam. Tos dulu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aktivitas apa sehari-hari? Aktivitas sehari-hari biasa dagang Dagang apa itu? dan sembako biasa. Oh, sembako. Iya. Ada beras, ada Ada gitu. beras, ada Macam-macam. macam-macam. Gini katanya tadi mau di belakang layar mau mengisahkan kisah yang sangat mistis sekali. Ya, ini pengalaman pribadi saya Pribadi kan. yang mungkin udah lama, semenjak Tahun berapa? tahun 2007-an. 2007. Pengalaman beliau dari tahun 2007. Ini kisah ini benar-benar kisah nyata. Kita dengarkan saja cerita beliau. Langsung saja. Jadi begini Mas, dulu kami itu satu geng dengan almarhum, mungkin inisial almarhum WR. WL lah ya. Ya. Jadi setiap tahun setelah Hari Raya Idul Fitri, biasanya kami itu mengadakan study tour. Iya. Nah, study tour dipanitiai oleh kami seperti biasa mengadakan di daerah Semarang dan Yogyakarta. Oh, Kang Oji jadi panitia. Iya, jadi panitia udah hampir rutin lah tiap tahun. Tiap tahun. Tapi pada tahun 2007 dari mulai memberi nama juga udah agak lain. Biasanya tur Yogyakarta. Iya. Ini mah kami memberi nama Tour and Spiritual Yogyakarta. Jadi tidak disengaja itu. Ternyata hasilnya ya seperti nanti yang saya mau ceritakan.
seperti biasa, setelah terkumpul anggota kami menyiapkan mungkin H+3 dari Idul Fitri, keberangkatan dari desa jam 7 pagi. Dalam perjalanan biasa seperti ya anak muda lah, ada yang gitar, ada yang wah sendaguro. Pas nyampe maghrib Sana itu maghrib. Sampai Semarang itu maghrib, Simpang 5, kami biasanya berhenti tuh di Masjid Agung Semarang. Setiap tahun kami pasti maghrib berhenti di Semarang, ada yang sholat, ada yang istirahat. Nah kebetulan di Simpang 5 itu kan ada namanya gedung namanya Lawang Sewu, Mas. Di tengah perkotaan ya ada gedung zaman Belanda, tapi masih tetap asli zaman Belanda. Itu daerah mana? Semarang, Simpang 5. Oh, Semarang. Jadi kami lewat situ. Nah, terlihat pas maghrib Lawang Sewu itu gerbangnya masih buka, Mas. Oh, maghrib itu masih terbuka. Masih buka. Harusnya tutup. Jam 5 aja harusnya udah tutup. Iya, tapi kami lihat masih bahwa buka. Lawang Sewu itu masih terbuka, masih banyak lalu lalang orang di situ. Tapi karena tujuan kami di masjid, maka kami labas lurus mau parkir di masjid karena mungkin hanya 50 meter lah antara Lawang Sewu dengan Masjid Agung. Nah, anehnya lagi di masjid itu penuh full. Penuh orang gitu. Penuh, parkiran mobil bis nggak ada, parkiran buat orang untuk istirahat atau ikut sholat itu nggak ada buat parkirnya. Jadi udah penuh semua. Udah gitu? Penuh, jadi terpaksa kami muter lagi. Jadi mobil nggak bisa parkir. Nggak bisa parkir. Jadi nggak bisa turun lah pokoknya. Jadi kami muter lagi terpaksa. Setelah muter Simpang 5, nah mungkin karena tarikan apa nggak tahu, kita jadi berhenti di Lawang Sewu situ. Oh, kembali lagi ke Lawang. Kembali lagi. Jadi kan Simpang 5 muter yang gitu ya, Mas. Jadi kami berhenti di situ dan terlihat dibuka gerbang tuh. Masih dibuka itu. Masih waktu dibuka. Kembali lagi udah jam berapa ya? Ya kan paling hanya kisaran 5 menit 10 menit lah muternya. Ya, karena dekat. Nah, gerbang Lawang Sewu dibuka, tempat parkir ada, jadi kita parkir di situ. Nah, salah satu panitia, udah sekalian kita masuk aja mumpung masih buka di Lawang Sewu, kata panitia yang lain. Oh ya udah, nggak apa-apa, kalau yang lain setuju nggak apa-apa, berarti kita nggak ke Masjid Agung, kita habis di Lawang Sewu langsung ke Solo, saya bilang gitu. Terus setelah demikian, nah kita berempat, Mas, nggak ikut masuk. Jadi anggota yang lain sekitar 45 orang beli tiket dan masuk. Oh, jadi Mas Haji mah nggak masuk? Saya nggak masuk, jadi hanya di gerbang. Sama supir nggak masuk kan? Supir nggak masuk. Jadi saya sama 4 panitia lain ya, nggak masuk, ada di luar. Nah di situ saya timbul satu pertanyaan, Mas. Di situ saya kecurigaan, ada pertanyaan, ada kenapa orang lalu lalang di gerbang itu tidak ada orang lokal Indonesia, Mas? Orang luar semua. Orang Cina, orang Barat, orang bule. Kalau nggak Cina, bule. Yang lalu lalang. Yang lalu lalang di gerbang itu. Bahkan ada, karena saya kan nongkrong di gerbang kan ada toilet. Iya. Saya ikut ke toilet, ya ada bule sama Cina itu. Ya mungkin dengan bahasanya lah saya nggak ngerti ya. Nggak nanya-nanya. Jadi lalu lalang di gerbang itu nggak ada orang lokal. Orang bule sama orang Cina.
Wah, setelah di dalam ya banyak cerita, ada yang foto-foto, ada yang apa di sana. Jadi mereka ikut diantar 2 guide, Mas. Pemandu wisata dari lokasi Lawang Sewu itu ada. Misalkan sama Bapak A lah ya. Sama B gitu, AB karena kan berdua. Jadi di situ juga ada kejanggalan dari panitia yang ikut ke dalam. Oh, panitia ada yang ikut. Ada yang ikut ke dalam. Di sana ada satu ruangan dengan gerbang khusus, kayaknya gerbang udah lama. Jadi mereka berdua itu nggak berani melewati gerbang itu, Mas. Ya nggak tahu, mungkin karena ada apa, mungkin jadi mereka hanya menyuruh silahkan kalau mau masuk. Dia nggak berani masuk, ikut masuk. Di situ ada satu kejanggalan. Nah setelah beres, karena malum anak-anak Badung ya, di tempat kayak gitu apalagi maghrib, wah pada bercanda, pada apa, ya, padahal kan juga anak muda kan. Iya. Di situ kan posisinya bukan tempat, istilahnya bukan tempat buat bercanda, karena itu kan tempat apa ya itu, zaman dulunya kan tempat orang pribumi itu, buat menjarain orang pribumi. Kayaknya kan ada penjara bawah tanahnya itu, Mas, dinamain Lawang Sewu karena pintunya emang gak tahu banyak banget pintunya. Iya, setelah beres, misalkan setelah jam 8-an lah beres, pada keluar. Nah itu saya masih merasakan yang keluar masuk itu bukan warga lokal. Yang keluar masuk itu bukan warga lokal. Kalau nggak bule, ya Cina. Beres seperti biasanya, belum ada apa-apa, kita berangkat menuju Solo. Nah di tengah perjalanan Solo baru terasa, Mas. Di tengah perjalanan Solo, salah satu anggota peserta kami menjerit, Mas. Menjerit. Awalnya kami, wah sakit apa ini? Malah menjerit. Menjerit. Setelah panitia dekati, kok aneh ini menjeritnya. Setelah bangku belasan menjerit, sana sadar bangku yang lain menjerit. Deketin lagi bangku ini, bangku yang lain. Jadi menjeritnya tuh estafet. Oh, jadi semua. Jadi kebanyakan wanita sih yang diserang. Itu apa, kesurupan apa? Kesurupan. Di Solo kesurupan. Wah, itunya kerasukan lah ya. Kerasupan kalau bahasa itunya ya. Jadi kerasupan karena pindah-pindah ya, kerasupan. Itu beres ini beres ini beres ini. Jadi kami tuh memutuskan berhenti di satu masjid besar, iya, untuk cari orang pinter. Jadi saya melihat dengan kepala saya sendiri, orang yang kesurupan itu mungkin mata saya yang rusak atau gimana ya. Jadi diusap mukanya, Mas. Iya. Diusap mukanya begini tuh nyala, Mas. Oh, yang kesurupan itu. Yang kesurupan tuh nyala. Kalau diusap mukanya tuh, bias, itu nyala. Terus dengan sangat, pokoknya saya mohon Anda balik lagi ke Lawang Sewu. Kata ya orang pinter itu. Percaya nggak percaya, di dalam bis Anda ini bukan hanya Anda, banyak sekali ini yang ikut. Kata orang pinternya. Kami kan lah anak-anak itu ya, jadi nggak langsung percaya, Mas. Kami lanjutkan dulu sekitar 10 kilo. Berarti langsung perjalanan lanjut 10 kilo, ternyata lebih histeris lagi. Jadi nggak hanya satu-satu yang kesurupan tuh, langsung bareng. Semua yang ada di dalam mobil kecuali kernet
supir dan 4 orang yang nggak ikut masuk. Oh, yang nggak ikut masuk Bang, nggak kesurupan? Enggak. Itu yang nolongin siapa yang kesurupan? Iya, kami berhenti dulu. Panitia yang 4 yang nggak kesurupan ini maksa supir untuk berhenti dan putar balik lagi ke Lawang Sewu. Oh, jadi balik lagi ke Lawang. Balik lagi ke Lawang Sewu sekitar jam 10 malam. Biasanya kan di Lawang Sewu ada kuncennya kalau malam jaga gitu di situ. Kami berhenti di situ. Kami ceritakan keadaan yang seperti itu Cerita sama kuncennya. sama kuncennya. Kuncen kaget karena sering juga terjadi seperti ini ternyata, dan berakhir sangat mengenaskan, tragis. Kuncen itu menyuruh supaya kami balik lagi ke tempat, jangan melanjutkan. Nggak usah dilanjutkan. Iya, karena kami anak bandel, kami memaksa merujuk terus sama Kuncen supaya gimana Tetap caranya lanjut gitu. perjalanan lanjut, tapi kami tidak apa-apa. Alot mas, pokoknya Kuncen mah harus pulang, harus pulang. Kalau pengen selamat harus pulang. Kata kuncennya harus Iya. harus pulang gitu. Saya maksa, pokoknya maksa karena rugi mas, baru berangkat harus balik lagi. Nanti gimana kalau anggota minta uang balik lagi? Biaya kan udah Iya, keluar biaya kan. kan udah masuk. Nah, singkat dicerita, Kuncen meminta nama 2 guide yang mengantar ke dalam. Yang waktu pertama masuk itu Iya, ke Lawang Sewu. iya. Siapa nama yang mengantar Anda masuk ke dalam Lawang Sewu jam setelah maghrib? Padahal jam 5 sore itu gerbang udah dikunci. Oh, udah dikunci rapat itu. Aslinya udah dikunci, yang nguncinya Kuncennya. Sebegitu ya. Nah, di situ keanehannya. Gerbang dikunci, tapi kami melihat gerbang itu terbuka, yang keluar masuk bule sama Masuk Cina. lagi ya. Bisa masuk. Padahal kan udah digembok kan. Iya, Jam 5 itu. iya. Luar biasa. Di situ. Lalu kami kan masih ada foto dan nama ya, nama guide-nya. Nama yang waktu Mengantar. mengantar masuk ke gerbang itu. Iya. Misalkan Bapak A sama Bapak B. Nah, siapa kata kuncennya tuh? Siapa yang mengantar adik-adik tadi masuk? Lah ini Pak, ini fotonya. Ini namanya. Tuh, kaget kuncennya Pak. Nih, saya kasih tahu ya Dek ya. Nih buku semua kuncen Lawang Sewu. Dibuka, ternyata nama Bapak A sama Bapak B sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Sebegitu ya kejadian. Bisa nyampe gitu. Pertama dari mulai gerbang udah nutup, kami melihat buka. Gerbang buka yang keluar masuk bule sama Cina. Berarti mungkin yang buka gerbang itu ya orang Ya yang itu meninggal ya. mungkin. Orangnya udah nggak ada. Kuncen yang dulu itu. Mungkin juga satu alasan Gapura yang dia nggak bisa lewat juga mungkin karena dia bukan manusia. Kayaknya kalau misalnya lewat ya mungkin masuk ke alam dia. Iya. Mungkin. Jadi anehnya lagi gini mas, Kuncen menyuruh kami menghapus semua foto yang diambil waktu masuk di Lawang Sewu. Lawang Sewu itu. Kontan saya instruksikan kepada anggota semua foto dihapus. Terus sekarang udah nggak ada foto. 1 menit dihapus, 5 menit muncul lagi fotonya Pak. Nggak bisa dihapus. Fotonya itu. Iya. Ini mah asli. Kisah nyata. Terus sekarang masih ada fotonya? Nggak bisa. Nggak ada. Oh, udah. Iya. Karena mungkin dulu kan kami sempat diruqyah juga di Wanasari, apa itu Rosari, terus ya sampai ada ritual di laut juga setelah kami pulang. Jadi perjalanan setelah dari Solo ke
Lawang Sewu lagi balik, kami ngelobi kunci supaya emang gimana caranya supaya perjalanan tetap lanjut tapi kita selamat. Tapi maksa. 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 Nah, lalu kunci bilang gini, Karena kan pikirannya gini ya, kalau misalnya nggak lanjut gimana, kan uang udah masuk gitu. Iya, kan pasti rugi. gitu. Jadi yang dikhawatirkan semua panitia lah, Mas. Iya, iya. Kalau nggak mencapai target mungkin ya peserta minta uang kembali. Pasti. Nah, di situ kami Jadi tuh memaksakan, pokoknya gimana caranya supaya study tour lanjut dan tidak ada apa-apa. Kuncen tidak mau jamin. Saya nggak mau jamin, pokoknya saya harus pulang, jangan lanjut. Kata Kuncennya. Kami maksa bilang ke Kuncen pulang, tapi kami lanjut. Oh, maksa lanjut. Maksa lanjut. Perjalanan tujuan kami ke Grojogan Sewu. Grojogan Sewu ternyata bukan tempat-tempat itu lagi, sama juga tempat-tempat mistis. Daerah mana tuh Grojogan Sewu? Grojogan Sewu tuh daerah Tawangmangu. Iya. Jadi begini, Mas. Dari sekian yang anggota yang udah kesurupan, mungkin dia ada satu makhluk yang nempel mungkin ya. Jadi dia tuh bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa, Mas. Contohnya di parkiran, kita parkir di mobil, turun dari mobil, itu anak marah-marah, Mas. Woi, itu dagangan orang, jangan diinjak-injak. Padahal itu parkiran, nggak ada apa-apa. Nanti itu orang yang punya marah. Itu yang ngomong siapa itu? Ya anggota kami. Oh, yang kesurupan masih. Jadi efek dari Lawang Sewu masih ternyata kelihatannya hal-hal goib mungkin. Iya, jadi di situ tuh seperti ada pasar di tempat parkir bis tuh. Jadi pasar itu karena kita nggak ngeliat, jadi ya. Dia yang lihat tuh pasar tuh seperti diinjak-injak, dirusak sama kita. Dan mereka yang punyanya marah. Jadi bukan malah study tour kami ke sana, malah mencekam. Karena bandel, ya masih muda. Jadi bandel. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah di situ kira-kira 2 jam, kita lanjutkan lagi ke Parangkusumo, Parangtritis. Di situ terkenal juga ada kerajaan makhluk gaib katanya di situ. Di daerah mana? Parangkusumo. Parangkusumo itu kalau satu suro tempat keraton buang itu, Mas. Buang apa? Anak buang anak. Buang kayak sesajen gitu. Oh iya. Ritual. Kalau malam satu suro. Nah, di situ kejadian lagi. Setiap ada ya anak muda kalau lagi tur ada yang gitar, ada yang gimana, pasti ada yang kesurupan. Mencekam, saya cari orang pintar lagi. Oh, di situ ada yang kesurupan lagi. Ada. Cari orang pintar lagi. Ya sama gitu solusinya. Anda harus segera pulang, kata orang pintarnya. Orang pintar. Satu dari anggota Anda 4 yang ikut. Oh, jadi 1 orang yang ikut 4. Jadi kalau ada 50 anggota kita yang study tour, berarti 200. 200 yang ikut. Yang enggak tuh supir, kernet, dan kami berempat yang enggak ikut masuk. Enggak ikut masuk ke Lawang Sewu. Iya. Setelah kejadian di Parangkusumo, kembali histeris karena
kesurupan itu hari kedua, Mas. Hari kedua menjelang hari terakhir Borobudur, terus perjalanan pulang. Di perjalanan ke Borobudur masih tetap mencekam. Jadi 2-3 orang anggota kami itu tidak bisa melihat atau tidak bisa melihat orang lain lagi, misalkan ada yang minum, kan suka anak muda. Iya. Itu kayak gitu nggak bisa, Mas. Maksudnya nggak bisa ngelihat gimana? Langsung dideketin, langsung wah pokoknya kayak apa ya, wah ngomong gitu. Terus tahu padahal dia paling depan, yang minum bir paling belakang. Tuh langsung samperin, Mas. Marah-marah ngomongnya udah kayak bukan kayak anak muda lah, ngomongnya bang gitu. Kamu minum gitu. Padahal itu kesurupan. Iya, mungkin kesurupan ya? Itu. Setiap ada yang bunyi gitar, jreng gitu, langsung. Jadi nggak asik. Namanya study tour tapi nggak asik di situ karena mencekamnya bener. Ya. Iya. Borobudur dari siang sampai sore. Pas malam perjalanan pulang. Nah, di sini finalnya, Mas. Perjalanan pulang. Jadi dari tadinya 4 yang selalu bilang ngomong, jadi 1 bis kena semua, Mas. Oh, 1 bis itu. Jadi 1 bis tuh ngoceh terus. Ya yang enggak tuh tetap supir, kernet sama kami berempat. Yang lainnya mah wah udah. Oh, jadi 1 bis itu kerasupan semua. Jadi enggak malah pada duduk, Mas. Pada berdiri, pada wah. Teriak semua, enggak ada yang enggak teriak. Panik, supir berhenti. Kami panitia pusing. Kemana? Saya masih di daerah Kebumen kalau nggak salah. Daerah Kebumen. Daerah Kebumen, Jawa Tengah. Masih di Jawa Tengah, Kebumen. Kami cari masjid, cari orang pinter lagi. Ternyata karena udah lumayan malam, nggak ada. Ya sekitar jam 11-an lah. Jam 11 malam di Kebumen. Kami nggak menemukan. Supir nggak berani narik karena keadaannya udah sangat parah. Kalau hanya kesurupan diem nggak apa-apa. Tapi ini mah udah histeris berteriak sambil berdiri semua, Mas. Jadi kan supir panik. Kami istirahat di situ, cari orang nggak dapat. Terpaksa kami jalan dengan sempat lapor polisi juga saya di situ. Lapor polisi? Iya, polisi. Jadi Pak polisi malah seakan percaya, nggak percaya gimana ya? Keadaan kami dalam keadaan kesurupan tuh seperti yang nggak percaya tahayul lah gitu, Mas. Kami pernah curhat ke polisi, Pak, 1 mobil saya kesurupan semua. Tahayul kata polisi mungkin. Wah, masa, Mas? Katanya. Bener. Nah, pas kebetulan Pak polisinya nyamperin, mereka lagi kondusif, Mas. Nggak ada yang gitu, lagi pas tenang. Jadi udah lanjutin aja pulang, kata Pak polisinya. Udah beres, saya paksain lanjutin pulang. Jadi di daerah mana ya, saya lupa lagi, pokoknya saya pernah berhenti lagi di satu musola. Di situ tempat rest area kayaknya. Saya berhenti di situ, Mas. Panitia turun, yang lain nggak turun di mobil. Cuman kami cari-cari orang pinter, tapi saya belum ngomong, 1 orang itu malah ngomong ke saya, Mas.
Si satu orang yang mana itu? Yang di dalam musola. Dia tuh ngelihat rombongan. Oh iya. Saya berhenti tuh. Saya turun. Berarti yang di musola itu orang pintar mungkin ya? Mungkin, ya orang pintar. Jadi, Mas, cari siapa Mas? Saya tuh, Mas, saya cari. Enggak. Emang Mas enggak kejadian apa-apa. Oh, kata orang yang di musola. Kata orang sebelum saya ngomong, dia ngomong. Oh, dia ngomong duluan. Iya. Mas, wah ada ratusan loh Mas di sampean itu katanya. Loh, kok tahu? Saya ini lagi cari orang pinter Mas. Semua anggota saya kesurupan. Lah yang nggak aneh, orang di dalam bis sampean itu ada ratusan itu. Katanya. Ada yang berani ajan nggak? Anggota sampean ada yang berani ajan nggak? Yang nggak kesurupan tuh hanya supir, kernet, sama saya berempat Mas. Terus ada yang ajan? Ada. Ajannya juga sampai salah-salah. Siapa? Namanya orang panik. Yang ajan tuh inisial J. Jadi teman saya, Iya. anggota inisial J ajan sampai salah-salah karena takut. Setelah tadi ketemu sama si abang, saya belum cerita, abang cerita nggak bisa diobatin Mas. Kata siapa? Kata si abang, ini mah harus bawa pulang, nggak bisa diobatin di sini. Oh, Kami kan panitia semakin pulang. panik, harus pulang. Jadi harus pulang gimana Mas? Pulangin ke Lawang Sewu. Oh, jadi suruh balik lagi ke Lawang Sewu. Iya. Orang kita mau pulang. Pulang ke Jawa. Ke misalkan ya ke sini ke Jawa Barat. Jangan Mas, pulangin dulu ke Lawang Sewu. Bahaya sampean. Bilangnya gitu. Kami kan nambah bingung lagi. Kalau pulang lagi ke Semarang, kena denda. Karena bis kan kontrak 3 hari. Kalau kita harus ke Semarang lagi, berarti harus 4 hari. Berarti nambah biaya. Nambah biaya, panitia harus salah lagi. Aduh, jadi gimana ini? Pulangin dulu Mas ke Lawang Sewu. Kata orang pintar tuh. Lah saya ngulanginnya gimana? Saya tuh udah mau pulang ini Mas, bis nanti bisa kena C saya di bis. Wah jangan maksa Mas, pulangin dulu ke Lawang Sewu. Wah itu maksa, itu orang suruh pulangin ke Lawang Sewu. Saking badeg-badegnya ini, saking nakal-nakalnya kami lah, udah nekat lah kita pulang. Pulang ke rumah, bukan ke Lawang Sewu lagi. Kami pulang ke rumah. Sampai di pertengahan perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Barat, Losari. Mendadak satu bis itu berteriak semua bareng Mas. Satu bis itu? Iya. Berteriaknya bareng, awas supir. Kompak itu yang kesurupan, awas supir. Maksudnya ngingetin supir. Ngingetin gitu. supir. Supir kaget, banting setir ke kiri. Cues. Untung nggak kecelakaan tuh Mas di situ. Jadi menurut keterangan setelah mereka sadar, jadi ada satu sosok yang bawa senjata, senjatanya seperti celurit, tapi ada tangkanya, itu mau nyerang supir. Oh, gitu. Mau nyerang supir. Awas supir, jadi banting setir. Terus kami cari masjid lagi. Supirnya selamat? Gitu. Selamat, alhamdulillah. Kayaknya kalau supir panik, nabrak ya nggak tahu. Sampai banting setir. Ya mungkin supirnya udah pengalaman kali ya. Iya. Enggak. Nah, sampai Losari di masjid
kami mencari orang pinter, sama semua anggota kami tidurkan di dalam masjid, Mas. Kami turunkan di dalam masjid. Bahkan kami panitia tadinya silahkan supaya tidak kena denda, silahkan mobil pulang duluan. Kami gampang lah nanti ngubungin keluarga atau siapa suruh. Karena kan udah dekat di Losari situ di perbatasan Jawa Tengah. Datanglah satu penolong ustadz di daerah Losari. Dia mengatakan begini, Mas. Kalau pergi ke satu tempat, mbok ya permisi, mbok ya sing sopan. Oh gitu, kata itunya. Iya. Ustadznya. Tempat di mana kamu belum pernah menginjak, permisilah dan sopanlah. Itu yang satu diingat, Mas. Jangan asal Masuk. Masuk. Wah, enak aja. Nah itu. Jadi keterangan dia tuh, kita tuh di dunia ini ada 2 dimensi. Katanya ini mah. Jadi kita tuh sembrono, sompral dan tidak sopan di sana. Jadi bukan hanya kelakuan, dari ucapan juga harus dijaga. Setelah bilang begitu, semua berarti 50 orang kayaknya, 50 orang diruqyah sekaligus di dalam masjid. Satu bis itu ada 50. Iya. 50 orang. Jadi 55 kami berlima panitia. Semuanya ada 55. 55. Sama panitia, sama Sama supir panitia. mungkin ya. 57 sama supir dan kenet. Di ruqyah sekitar setengah jam. Di dalam masjid ada yang nangis, ada yang muntah, ada yang wah pokoknya macam-macam. Ada yang teriak kesakitan Di ruqyah tuh. di ruqyah. Nah kami berempat panitia yang nggak ikut masuk, tidak ikut di ruqyah masalahnya, Mas. Karena nggak kesurupan mungkin. Karena nggak kesurupan. Nah di ruqyah alhamdulillah sama bapak penolong itu, dan sampai di bisnya juga sampai dikasih jampi-jampi, dikasih air dapat yang ngaji. Dari Losari sampai di rumah alhamdulillah aman setelah di ruqyah. Cuman satu lagi PR-nya, Mas. Aman. Mereka hanya aman tapi belum pulang. Maksudnya? 1 orang 4 yang pernah dibilang sama si abang itu. Jadi aman, tidak merasuk, tapi dia selalu ada di sekeliling kita. Berarti mengikutin terus. Mengikutin gitu. terus. 1 orang itu 4. Terus gimana? Jadi kalau contohnya begini, Mas, kalau kita lagi ngobrol nih ya, misalkan ada satu yang mengikutin kita di tengah. Kalau saya semprotin rokok, asap kan pasti kena ke Mas. Ya. Ini mah belok, Mas, asap tuh, terus ke atas. Oh, karena mungkin ada di situ. Ternyata di desa saya, di desa tempat saya tuh ada juga orang yang bisa lah. Jadi kami tuh satu bis tuh di ritual di laut. Itu baru aman. Jadi kami tuh di istilah itu udah nyampe ke rumah kan? Udah nyampe di rumah. Udah nyampe ke rumah terus dikumpulin lagi di itu lagi kan? Iya. Di ruqyah lagi. Di ruqyah lagi. Jadi ritual ruqyahnya tuh tapi kita bukan di rumah. Oh, kita cuma dikumpulin. Dibawa ke laut. Yang pernah ikut lah gitu. Dibawa ke laut.
dijampe-jampe, Dimandiin, dimandiin air laut, dijampe-jampe, alhamdulillah sampai sekarang. sampai sekarang Sampai nggak sekarang. pernah keganggu. Nggak pernah. Nah itu cerita bener-bener keadaan yang sangat mencekam, bukannya untuk senang-senang ya, namanya orang piknik kan harusnya senang-senang. Ini mah malah ya mungkin karena kesalahan anggota kami yang mungkin sompral, mungkin ngomongnya tidak berkehendak. Jadi satu pesan moral buat para kaula muda, kebetulan ini masih hari raya Lebaran, masih hari raya Idul Fitri, yang mengadakan study tour, apalagi study tour yang ke tempat-tempat yang sakral, mungkin sakral seperti Lawang Sewu atau gimana, sopanlah dan tertiblah, intinya begitu. Harus permisi gitu mas ya. Mungkin cerita dari saya. Buat sobat CJS semua, itulah pesan dari Bang Ajis. Kalau misalnya kita berziarah kemanapun, kita harus sopan, terutama permisi dulu lah, karena kita kan tamu ya. Iya. Kalau kemana-mana kan kita tamu. Jadi harus permisi dulu. Itu pesan dari Bang Ajis. Demikianlah, semoga bermanfaat kisah ini dari kami, JJS Podcast. Pamit.